Halo, selamat siang Dava. Selamat siang Kak. Wah, aku senang sekali nih kita bisa bertemu pada hari ini. Aku mau berterima kasih karena Dava mau meluangkan waktu untuk ngobrol bareng aku pada sesi konseling kali ini. Ya, sama-sama Kak. Sebelumnya, aku mau nanya nih, bagaimana kabar Dava hari ini? Apakah ada keluhan, hambatan, atau kendala akhir-akhir ini? Alhamdulillah kabar aku lumayan Kak untuk hari ini. Mungkin beberapa kendala aku belakangan ini gampang capek dan gampang stres karena tugas kuliah mulai menumpuk. Oke, capek karena tugas ya. Itu gak apa-apa, hal yang wajar. Apakah hal itu mempengaruhi aktivitas keseharian Bapak? Sejauh ini cukup mempengaruhi aktivitas aku sih Kak. Oke, aku senang sekali kamu mau berbagi masalah yang kamu hadapi. Aku juga pengen kita di sini ngobrol santai aja. Aku pengen kamu tahu kalau tempat ini aman dan nyaman untuk kamu bercerita. Sebelum itu aku juga pengen kalau kamu tuh jangan merasa takut dan merasa bersalah untuk menceritakan permasalahan yang ada. Aku usahakan Kak buat cerita semua kendala yang aku hadapi sampai saat ini. Iya, apapun yang kita bahas pada kali ini merupakan rahasia bagi kita berdua. Aku juga pengen bilang kalau kamu merasa tidak nyaman, bilang aja ya. Oke. Untuk supaya lebih jelas, aku di sini sebagai konselor kamu siap mendengarkan semua apa yang kamu pengen omongin, kamu ceritain sesuai kontrak dan tujuan konseling kita adalah mengeksplorasi permasalahan kamu yang dihadapi. Kita berkolaborasi, cari cara bareng-bareng solusi supaya kamu lebih lega untuk menjalani aktivitas sehari-hari kamu. Jadi aku pengen kamu feel free untuk jadi diri sendiri kamu di sini. Siap. Aku juga tadi sesuai kamu cerita, kamu cerita kalau tugas kamu tadi numpuk dan merasa capek, betul ya? Betul banget. Gimana rasanya waktu itu? Jadi rasanya tuh langsung karena banyaknya tugas yang diberikan ya, dan apalagi tugas yang diberikan tuh kadang langsung banyak. Jadi aku merasa lumayan stres atau tertekan dengan banyaknya tugas tersebut. Dan juga karena hal itu aku jadi bingung mau kerjain tugas yang mana terlebih dahulu gitu. Akhirnya aku menunda-nunda gitu. Jadi makanya jadi gampang stres hari. Oke, jadi karena tugas-tugas kamu yang menumpuk, kamu jadi bingung nih mau kerjain yang mana dulu. Terus karena itu kamu jadi menunda tugas-tugas itu, sehingga kamu tuh ngerasain yang namanya stres. Nah, oke, tapi gak usah perlu khawatir. Aku bantu kamu pelan-pelan untuk cari solusinya supaya kamu lebih lega untuk menjalani keseharian kamu. Nah, sebelum itu aku juga pengen tanya nih, dari semenjak kapan nih kamu kebiasaan menunda itu terjadi? Kebiasaan menunda ini sih udah lumayan lama sih Kak, karena
mungkin beberapa minggu lalu karena makin mendekati dengan akhir-akhir bulan atau mendekati hari-hari ujian, apalagi aku di semester atas, jadi banyak hal yang aku kerjain gitu kan. Jadi tugasnya itu tertunda karena ada hal lain yang aku perlu kerjain. Oke. Berarti dari cerita kamu tadi, hal ini tuh bikin kamu jadi stres aja atau perasaan lain? Sejauh ini stres sama capek sih, kayak lebih ke arah dua hal tersebut sih. Oke. Apakah kamu ngerasain kayak panik atau takut kalau ngerjain tugasnya itu jadi tidak selesai? Oh ya, itu juga berasa sih Kak, apalagi karena harus ngerjainnya itu udah mau mepet dengan deadline ya, jadi saking buru-burunya akhirnya panik dan takutnya tugas yang aku kerjain itu malah asal-asalan dan mendapatkan hasil yang gak sesuai sih. Oke. Baiklah, jika kalau seperti itu, aku ngerasa sih kalau panik dan takut itu emang reaksi yang wajar, itu nggak apa-apa banget. Apalagi kamu tadi juga bilang kalau tugas-tugas kamu yang menumpuk banyak banget. Pasti aku ngerasa kalau itu tuh berat bagi kamu. Hal itu bikin badan dan pikiran kamu jadi capek nggak sih? Itu pasti deh kan, setiap stres atau capek dan panik itu pasti badan tuh langsung ngerasa capek banget dan akhirnya bisa jatuh sakit ataupun lemas sih Kak gitu. Oke. Karena jadi lemes, sakit, berarti ini tuh berdampak sekali ya, baik dari kesehatan kamu, terus juga pola tidur mungkin juga kamu bakal terpengaruh kali ya. Iya, itu sangat terpengaruh sih Kak, jadinya pola tidur aku yang biasanya bisa tidur sehari bisa 8 jam gara-gara udah mengerjakan tugas tersebut, aku jadi kurang waktu tidur yang hanya 4 jam, 3 jam atau malah bahkan aku tidak tidur sama sekali gitu Kak. Oke. Wah, berarti tuh kamu jadi kurang istirahat ya kalau gitu ya, karena tugas-tugas menumpuk dan kamu juga nunda tugas itu. Oke, kalau begitu kebiasaan ini tuh menurut kamu penyebabnya karena apa sih? Yang aku tahu sejauh ini pasti karena penundaan tugas aku sih Kak, yang aku selama menunda tugas karena berdampak sama keseluruhan aktivitas aku gitu. Oke, benar banget sih, emang gara-gara tugas itu kamu pasti capek banget, kamu pasti jadi kurang istirahat. Makanya itu kita coba cari solusi bareng-bareng bagaimana penundaan kebiasaan tugas kamu ini dapat diselesaikan dengan baik gitu. Nah, itu juga maka dari aku kesini biar dapat cari cara solusi gitu, biar penundaan itu yang merupakan hal buruk itu tidak dapat solusi. Oke, mungkin dari langkah kecil kita coba cari seperti mungkin membuat jadwal prioritas tugas atau jadwal harian tugas kamu. Oh, bisa Kak, aku bisa membuat itu. Aku sih ada saran, mungkin kamu coba buat to-do list mungkin ya. Dan itu bisa buat kamu membuat jadwal harian dengan tugas-tugas kamu yang numpuk itu. Jadi kamu nggak perlu repot atau kamu nggak perlu bingung buat tugas mana sih yang harus kamu kerjain. Oh, nah itu salah abang sih Kak. Mungkin
nanti aku bakal buat to-do listnya biar aku nggak eh, kecapean atau juga stres gara-gara banyak yang tugas ataupun banyak kegiatan yang aku lakuin. Iya iya betul. To-do list ini juga sebenarnya gak cuma buat eh, apa sih namanya ngebagi tugas kamu dengan baik, tapi itu juga bisa merancang susun waktu kamu biar kamu bisa tidur dengan baik. Terus kalau tidur nggak berantakan, kamu bisa lebih beristirahat. Artinya kamu juga nggak perlu khawatir karena tugas-tugas ini dapat diselesaikan dengan baik dengan tepat waktu. Oke, jadi bisa mempengaruhi hal yang lain juga ya Kak, selain tugas aku dan juga kegiatan aku lebih teratur, kesehatan dan mental aku juga lebih bisa nggak gampang capek, nggak gampang sakit juga ya Kak. Iya, selain dari itu juga kamu pasti nggak jadi stres karena tugas-tugas kamu yang menumpuk. Lalu setelah itu aku juga punya saran sih, mungkin kamu juga bisa pakai teknik time blocking. Time blocking itu yang kayak gimana Kak? Jadi time blocking itu teknik yang digunain tuh buat kamu tuh ngeblok tugas-tugas harian kamu. Kamu bisa membagi waktu tugas kamu dalam per hari. Misalnya kayak tugas A kamu dikerjain pada hari Senin, terus tugas B kamu dikerjain pada hari Selasa. Tuh. Oh, jadi setiap tugasnya itu bisa dikerjain pada hari-hari yang tertentu gitu ya Kak? Iya. Biar ada sama deadline ya? Betul. Jadi kamu ngerjain tugas itu nggak perlu bingung dan kamu bisa rapih ngerjainnya. Jadi per hari itu kamu punya spesifik tugas dari masing-masing tugas kamu itu yang bisa dikerjain. Kak, udah paham sih tentang time blocking itu. Oke, untuk itu apakah kamu mau mencoba bareng-bareng atau kamu mencoba diri kamu sendiri dulu? Nanti aku coba dari diri aku sendiri dulu ya, aku tahu gimana caranya dan juga nyocokin dengan kenyamanan aku enaknya bagaimana gitu. Oke, kalau gitu bagus sih kalau kamu mau itu, kamu juga udah mau berusaha, kamu juga udah sadar sih sama permasalahan kamu. Bila itu apakah kamu juga punya perasaan lain selain itu atau karena ada pengaruh lain selain dari penundaan tugas kamu, misalnya kayak organisasi kamu atau karena kamu sering ngerjain yang lain atau gimana? Mungkin bukan organisasi sih Kak, lebih ke arah aku banyak mengikuti kegiatan event-event gitu sih Kak. Jadinya bertabrakan dengan tugas aku. Mungkin hal dari luar aku sendiri gitu sih. Oke. Berarti karena kamu mengikuti kepanitiaannya, berarti ya ngerjain sibuk ini urusan event kampus juga, itu hal itu juga bisa buat kamu jadi menunda tugas juga kan, selain kamu emang belum bisa mengatur waktu dengan baik. Oke, kalau gitu kamu juga pasti harus bisa tadi mengerjakan to-do listnya juga sama time blockingnya juga biar semua tuh seimbang antara tugas kamu yang menumpuk, terus kamu bisa ngatur waktu dengan baik, serta juga kamu mengikuti kepanitiaan melaksanakan eventnya tuh juga jadi nggak berantakan. Sebenarnya bakal coba yang disarankan oleh Kak tadi. Oke,
Kalau gitu, aku juga di sini pengen bilang sebaiknya kamu juga harus apa ya, to-do list itu jangan sampai diem begitu saja, harus kamu terapin karena hal ini bisa memperbaiki kebiasaan kamu yang menunda ini. Gitu. Intinya tetap mau berubah, mau berusaha, dan pastinya jangan lupa, jangan ragu, kamu bisa bilang aku pada di sesi berikutnya. Sebelum mengakhiri, kita sudah bahas banyak hal nih, dari mengeksplorasi permasalahan kamu, terus dampaknya bagaimana, serta solusi langkah awal, langkah kecil kita yang mau kamu selesai nih gitu. Nah, dari semua ini akhirnya kita setuju buat coba langkah kecil tadi, seperti tadi to-do list, terus time blocking, dan pastinya harus menyeimbangkan antara kepanitiaan, terus tugas-tugas menumpuk, dan kamu juga jangan sampai nunda lagi gitu. Makasih ya. Pastinya juga terima kasih kamu mau menerima saran dari aku tadi, time blocking, dan bagaimana perasaan kamu setelah kita sudah konseling hari ini. Aku sekarang udah lumayan sih kamu mendingan, dan juga saran-saran yang kakak beri tadi seperti to-do list dan juga time block itu aku pikir-pikir juga harusnya bisa dilakukan untuk memperbaiki pola kerjaanku maupun tiduranku. Oke, iya betul sekali. Aku juga senang banget nih karena kamu mau terbuka dan berusaha berubah. Aku bisa lihat kalau kamu tuh punya kemauan yang kuat. Kalau nunda kebiasaan itu bakal hilang dari kamu. Kelihatan ya kalau misalkan ada kemauannya ya. Iya betul banget. Makanya aku yakin dengan penyusunan strategi kita tadi waktu itu lebih efektif, yang kita bahas bisa membuat kamu mulai merasa lebih teratur tuh. Siap, makasih ya Kak untuk saran tadi dan juga sudah mendengarkan apa yang aku keluh dan rasakan ini. Kalau begitu aku juga mau bilang dari konseling yang kita bahas tadi, yang kita sudah lakuin, pastinya itu juga membuat kamu tuh supaya lebih teratur dan kontrol gitu. Jadi kamu tuh udah nggak perlu merasa stres lagi nantinya gitu. Oke, siap. Oke, kalau begitu apakah kamu ada tambahan atau yang kamu tanyakan? Sampai saat ini sudah cukup jelas ya Kak, semuanya dari sarannya dan juga cara-cara agar aku bisa memperbaikinya sudah jelas itu. Tidak ada yang mau ingin aku tanyakan lagi. Oke, kalau gitu aku mau nanya tentang jadwal yang kita bahas dan kita omong itu memberatkan atau tidak ya? Pastinya tidak memberatkan, karena itu pastinya kan akan mempengaruhi aku agar bisa memperbaiki jam tidur aku, aktivitas aku supaya lebih teratur dan juga terkontrol. Jadinya biar nggak gampang stres lagi maupun gampang capek lagi. Iya benar, hal ini juga buat memperbaiki kebiasaan kamu sih emang. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada jadwal yang memberatkan atau sudah cukup segitu aja,
eh, kita sudahi ya sesi konseling kali ini. Aku harap kamu bisa berubah untuk evaluasi di sesi berikutnya, dan aku harap juga kamu dapat menghilangkan penundaan tugas ini. Oke, terima kasih Kak. Aku bakal memberitahukan kabar baiknya untuk kakak saya. Oke, terima kasih Dava, untuk kali ini kamu sudah mau membagi permasalahan kamu sudah mau membuka sama konseling kali ini kita berdua, dan pastinya tidak usah perlu takut dan lain-lain, dan jangan ragu buat bilang setelah habis ini. Oke, kalau gitu terima kasih Dava untuk sesi konseling kali ini. Terima kasih kembali Kak. Terima kasih juga untuk mas hari ini. Oke, selamat ya Dava. Siap Kak.